Kadang-kadang hal-hal sepele yang kita lakukan, perhatian kecil yang kita lakukan itu dimaknai berbeda. Betul. Nah, Suka KKN. iya, kisah kasih nyuting. Kembali lagi di Podcast of Vision, POV. Podcast yang penuh dengan intrik Polemik, dan problematik. penuh kemunafikan. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke, terima kasih para penonton-penonton bayaran ya. Bayaran. Iya. Apa yang kita bahas hari ini? Hari ini, ojo serius-serius. Kita bahas rotasi bulan dan bumi ya. Jadi bulan itu sebagai objek yang berterbangan di angkasa. Dia itu telah diutus oleh Mars untuk mengancani bumi ya. Mengancani. Iya, mengancani. Mengancani itu mengencani ya. Tuh. Mengencani gitu. Iya, menemani. Menemani bumi. Ya. Dan ketika bumi berotasi pada porosnya, bulan akan selalu ikut kemana bumi itu berputar. Betul. Ya. Bulan ngikutin matahari, sedangkan bulan mengikuti bumi, sedangkan bumi mengikuti matahari. Pertanyaannya, matahari mengikuti siapa? Matahari mengikuti kapan hari raya terdekat. Itu pasti akan buka dan diskon besar-besaran di Matahari. Podcast ini disponsori oleh Matahari Dan Weji. Cekot kabar. Iya. Oke. Kita hari ini ada pembahasan yang sangat menarik. Mates ya. Ini hubungannya dengan cinta. CINTA. Panggilannya Mates ya? Mates. Kayak Huawei. Iya. Jadi cinta. Nah, ini adalah hal yang sangat krusial di dalam sebuah proses persyutingan duniawi. Iya. Kalau biasanya teman-teman bikin film tentang cinta, kita akan cerita mengenai cinta yang ada di syutingan. Iya, atau undercover persyutingan yang penuh dengan polemik cinta. Ya, jadi ada cerita kira-kira. Ada. Tentang banyak kisah cintamu waktu kamu syuting berkali-kali itu. Dan berapa wanita yang sudah kamu cintai berkali-kali itu. Berapa kasus cinlok yang terjadi? Enggak? Komen dulu. Enggak, kamu dulu. Kan katanya, kan dirimu kan sutradara. Oh ya. Sutradara itu kan selalu pura-puranya orang yang paling keren gitu di produksi gitu. Yang paling kelihatan bisa mimpin produksi gitu. Biasanya berhak untuk nyari kru-kru yang cantik-cantik gitu dengan modus tertentu gitu ya. Nah, kisahmu gimana itu? Oke. Terutama produksi yang terakhir kemarin lah yang ya dua produksi terakhir itu gimana itu? Dengan para wanita-wanita yang kamu pilih sendiri itu. Ini kemarin milih wanitanya sendiri. Kru-kru wanita jadi tanpa konfirmasi sama produsernya. Milih-milih sendiri, tak jarkan, tak biarin gitu. Tak lihat, tak monitor dari jauh gitu. Gimana ceritanya itu? Jadi gini ya, sebagai orang yang terganteng di set itu ya, kita. Jadi ya sebenarnya rasio wanita dan perempuan, rasio laki-laki dan wanita di syuting itu memang sangat berbanding jauh biasanya ya. Bisa jadi 10:1 ya, 100:1. Artinya keterlibatan perempuan di set itu masih bukan jarang juga ya, tapi masih sedikit gitulah. Ini nggak ngomongin gender, ngomongin cinta, kesuwen kamu. Kelemahan. Ya, apa kisah cintamu gimana? Aku ketemu ayang. Ayang. Aku ini tolong di tag, nanti tak kasih tahu Instagram ayangnya di sini. Ya. Enggak, ini istilahnya ini kalau ada nikah mut'ah ini ya, nikah kontrak, ini kontrak kita tuh berdasarkan berapa hari kita syuting. Setelah itu selesai ya. Iya. Jadi profesional ya. Profesional. Iya. Kenapa terjadi kisah asmara dalam syuting? Itu dulu deh pertanyaannya. Ya. Pasti gini, proses koordinasi dan komunikasi yang intens di syuting itu akan membuahkan sebuah perasaan gitu ya. Perasaan ya. Sebuah perasaan yang mungkin muncul dari sisi hati manusia itu gitu ya. Tapi podcast motivasi. Iya, tolong nggak spesifik ya, nggak spesifik. Ini saya kasih contoh ya, kasus saya sendiri ya. Coba. Nah, ya.
Hanya gara-gara ayangnya ya. Tolong ini ayang saya di sini. Nggak, ayang saya nggak nonton YouTube ya. Jadi kisah cinta itu hanya gara-gara perhatian sederhana kadang-kadang. Iya. Waktu syuting kita itu kan terlibat baik itu urusan komunikasi, kemudian emosi gitu ya. Nah kadang-kadang hal-hal sepele yang kita lakukan, perhatian kecil yang kita lakukan itu dimaknai berbeda. Betul. Nah, Seperti KKN. iya, kayak KKN, kisah kasih nyuting. Kisah kasih nyata di dunia persyutingan. Kadang-kadang hanya sekedar misalnya si wanita ini capek, salah satu kru dalam departemen kita kecapean, terus kasih minum. Terus habis itu kita nggak sengaja, nggak tahu tehnya siapa, kita ambil gitu ya. Terus kita kasih minum. Ini buat kamu gitu. Setelah itu kita tinggal. Dia megang seperti ini tuh penuh dengan bercucuran air liur. Gitu ya. Apalagi dalam kondisi yang capek banget. Matanya berkaca-kaca. Gitu ya. Loh, kok dia perhatian ya? Aku nggak pernah merasa sespesial ini gitu. Itu karena suasana syuting itu penuh dengan konflik kadang-kadang, penuh dengan hal-hal yang ini. Tapi ada perhatian-perhatian kecil yang kemudian muncul gitu. Nah itu dimaknai berbeda. Contoh simpel kayak gitu. Terus kemudian misalnya kita syuting, ada salah satu kru artistik kita angkat-angkat barang, kemudian kita bantu gitu. Kita bantuin dong. Gitu. Itu ada perasaan-perasaan yang muncul. Kecil-kecil itu yang kemudian menumbuhkan benih-benih asmara gitu. Nah, dan hati-hati ya kalau udah punya pacar, teman-teman kalau di dunia persyutingan ya hati-hati. Akan ada itu suasana-suasana yang tidak bisa dihindari gitu. Iya. Apalagi seorang sutradara seperti ini ya, yang kan sejak awal sudah men-setting krunya siapa gitu. Ayangku langsung tahu kan. Terus yang dulu yang. Itu ayang yang mana? Yang kemarin syuting. Iya. Nah, gimana itu melibatkan perasaan? Apakah itu tidak profesional dalam dunia persyutingan itu atau itu hal yang biasa? Ya, itu adalah hal yang sangat biasa ya. Sangat biasa. Nanti tak ceritain sedikit mengenai betapa keruhnya persilangan antara kru dan kru nih. Karena crowded, teman. Karena crowded terus kemudian emosi itu selalu naik turun kalau pas syutingnya itu pasti, sehingga apapun perlakuan yang dilakukan oleh sesama insan yang berbeda gitu ya, itu pasti akan menimbulkan respon yang berbeda, mungkin bisa jadi berbeda gitu. Nah, itu sebenarnya sangat wajar sekali dan tidak apa-apa. Yang penting tidak mempengaruhi kinerja dan profesionalitas kita. Jadi kalaupun memang departemen kita sedang membutuhkan kita, ya kerja gitu. Tapi kalau departemen kita departemen orang lain memang kesusahan dan pekerjaan kita di departemen lain sudah selesai, bolehlah kita bantu dikit-dikit dengan sedikit modus itu ya. Tapi yang paling penting pastikan orang yang kamu cintai itu belum punya pasangan. Itu akan menyebabkan adanya orang ketiga nanti. Betul. Dan pastikan tidak beda keyakinan. Yakin mau sama yakin nggak mau. Iya, kamunya yakin, dia nggak yakin. Jadi yang terjadi akhirnya cinta bertepuk sebelah pantat. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kalian punya kisah kasih. Tapi tunggu. Apa? Di tempat syuting itu, ceweknya 1 yang ngejar orang 10. Garangannya akhirnya. Jadi selamat berkompetisi dengan 9 orang yang lainnya. Ya, dan ketika kita syuting, mungkin di awal cewek ini nggak terlalu cantik ya. Iya. Pada hari ke-5 atau ke-6 tiba-tiba berubah menjadi cantik, kan nggak ada pilihan lain. Gitu ya. Dan teman-teman semuanya minta tolong ya, jaga profesionalitas, meskipun boleh ada unsur perasaan di dalam syuting, tapi jangan sampai itu mengganggu kinerja kalian ketika kalian bekerja secara profesional. Betul. Dan pastikan tadi itu statusnya ketika dia syuting, jangan sampai kalian menjadi perusak hubungan rumah tangga seseorang ya. Nanti lah kalau udah bungkus baru dianya juga dibungkus. Iya, tahu dibungkus? Kalau saya biasanya setelah dibungkus karetnya 2. Jadi itu menentukan cabenya ada 3. Iya. Oke, gitu ya. Jadi pastikan kalian syuting dengan aman, boleh bawa perasaan, tapi jangan sampai setelah syuting perasaan itu tetap ada. Selesai syuting, selesai semuanya. Selesai. Karena kita akan menghadapi syuting berikutnya. Oke, ini pembahasan kita hari ini agak sedikit berbeda daripada sebelumnya karena benar-benar itu dari perasaan hati yang paling dalam kita berdua. Oke, tetap stay tune di podcast Off Vision.
podcast yang membahas sesuatu yang tidak begitu menarik. Dadah.